sampai basarang si buruang balam. Sambuilah salam dari Ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ambo Hafizatul Mardiyah dari Agam Sumatera Barat akan menyampaikan tafsir surah Hud ayat 32 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in syaa wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahan engkau kepada kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika engkau termasuk orang yang bertua. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepada engkau jika Dia menghendaki. Dan kamu tidak akan melapih diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian, sekalipun aku ingin magih nasihat kepada kalian. Kalau Allah tidak menyesatkan kamu, Dia adalah Allah Tuhanmu, dan kepada Dialah engkau dikembalikan. Bahkan mereka, orang kafir berkata, dia cuma mengadu-ngadu saja. Katakanlah Muhammad, jika ambo mengadu-ngadu, ambolah yang akan memikul dosanya, dan ambo bebas oleh dosa yang kau perbuat. Tafsir surah Hud ayat 32 sampai 35 dari kitab Sofatul Tafasir, yaitu ayat ke-32. Ayat ko menceritakan tentang tantangan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang menolak kebenaran Nuh sebagai utusan Allah untuk magih petunjuk bagi mereka kepada jalan yang batua demi keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ucapan-ucapan mereka yang bernada menantang itu
pada hakikatnya itu sebuah pembangkangan. Karena mereka lah kehabisan akal, kehabisan alasan yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat. Kecuali mereka mengatakan cik hal, hai Nuh, engkau telah demikian banyaknya berdebat dengan kami, dan tak ada cik pun alasan yang tak engkau debatkan. Kamilah panik dimarasa bosan, dan kami tidak akan mengecewakan sesuatu kecuali cik hal, yaitu kalau engkau termasuk orang yang batua, maka datangkanlah segera azab yang engkau paringian kepada kami. Tantanganku adalah sebagai jawaban mereka terhadap perkataan Nuh, seperti yang telah diterangkan dalam surat Hud pada permulaan kisahku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah akhafu alaikum azab yaumin alim. Sadaqallahu azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, sesungguhnya ambo adalah pemberi paringian yang nyata bagi kalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Ambo sabanah khawatir kalau kalian ditimpa azab yang sangat pedih. Tafsiran surah Hud ayat 32 sampai 35 dalam kitab Jalalain karangan Imam As-Suyuti. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami. Khosamtana, basalisiyah paham. Fa'akthar tajidalana fa'tina bima ta'iduna. Dan engkau telah memperpanjang bantahan engkau kepada kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan. Bihi minal adab, berupa azab. Hi, kembali kepada janji Nabi Nuh mendatangkan azab. Kembali kepada janji Nabi Nuh mendatangkan berupa azab. In kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang yang batua. Fihi, padahal itu, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki. Ta'jilihi lakum fa inna amrahu ilaihi la ilaih. Menyegerakannya kepada kalian kaum Nabi Nuh, maka sesungguhnya perkaranya kepada Allah, bukan kepada ambo. Wa ma antum bimu'jizin, dan engkau tidak akan melapih diri. Bifa itainillah, tidak bisa berpaling dari azab Allah. Wala yanfa'ukum nushi in aratu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Dan nasihatmu tidak akan bermanfaat bagi engkau, sekalipun ambo ingin magiah nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menasihatkan kamu. Ai ihwa'ukum wa jawabu syarti dalla alaih. Ai maksudnya menasihat kalian dan jawab syarat menunjukkan kepadanya. 3.
wala yanfa'akum nushi, dan tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Tuhanmu dan hanya kepadanya lah engkau dikembalikan. Qala ta'al, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi tafsirannya bal. Yaquluna, mereka berkata, ai kuffar Makkah, orang-orang kafir Makkah, iftarahu, mengado-ngado, ikhtalaqa Muhammadul Quran, Muhammad membuat Quran. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami, katakanlah Muhammad, jika ambo mengado-ngado, ambolah yang akan memikul dosanya. Ithmi, dari dosa-dosanya, ay aqubatuhu, maksudnya yaitu hukumannya, wa ana bari'um mimma tujrimun, dan ambo bebas dari dosa yang engkau pabuat. Min ijramikum fi nisbatil iftira'i ilai, dari dosa-dosa kalian dalam menyangkut pawinya pengaduan Al-Quran kepada ambo. Tafsir ayat ke-33. Ayatku menerangkan jawaban Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Urusan mendatangkan azab itu bukan di tangannya Nabi Nuh alaihissalam, tetapi itu urusan Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya mereka tak perlu tagagi-gagih bana meminta pecape azabku. Karena apabila azab yang datang itu ditimpa kepada mereka, niscaya mereka tidak bisa menolak dan mencegahnya. Tafsir ayat ke-34 adalah, pada ayatku Allah menerangkan lanjutan jawaban penjelasan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, bahwa apapun yang disampaikan kepada kaumnya, baik itu berupa nasihat untuk mengajak mereka kepada jalan yang betul, itu sia-sia, karena mereka Allah terbawa arus oleh hawa nafsu mereka. Tafsir ayat ke-35 ialah ada dua pendapat. Menurut pendapat Ibnu Katsir, ayatku merupakan kelanjutan dari kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, bahwa bahwasanya mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam yang magia nasihat-nasihat dan ajakan-ajakan itu cuma mengadu-ngadu saja. Maka Allah majan kepada Nabi Nuh alaihissalam supaya mengecian kepada mereka. Andai kata ikut dibuat-buat maka ambo suranglah yang akan memikul dosanya, dan tuduhanku sama sekali tidak betul. Jadi munasabah dari surah Hud ayat 32 sampai 35 ialah ayat-ayatku menerangkan tentang keraguan yang dijadikan alasan oleh kaum Nabi Nuh untuk menolak kebenaran sebagai Nabi Allah, serta menerangkan bantahan terhadap keraguan mereka yang mereka kemukakan, sehingga mereka tidak dapat menjawabnya. Ayatku menerangkan ucapan-ucapan menantang mereka untuk capek-capek mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayatku ialah, yang pertama, orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh alaihissalam dak niyo memperpanjang perdebatan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka meminta kepadanya agar azab Tuhan yang diancamkan untuk mereka
itu segera ditimpakan kepada mereka sebagai bukti bahwa kebenaran Nuh itu nyata. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam menjawab bahwa yang mendatangkan azab tu bukanlah Nabi Nuh alaihissalam, tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya tidak perlu tagagih-gagih, bahkan tidak wajar meminta supaya azab kau dipacape. Karena sesungguhnya apabila azab kau ditimpa kepada mereka, mereka tidak bisa mencegah dan mereka tidak bisa menolak. Sampai siko tafsiran yang bisa ambo sampaikan. Maaf jika ada kata-kata ambo yang salah, karena yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari ambo dan syaitan. Kabo ketek di tapi banda, tanduanan alun tumbah lai. Ambo ketek baru baraja, tolong ditunjuk diajari. Makan karupua di tapi sawah, karupuanya jan sampai gatuah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.